pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu perkenalkan, nama kakak Lucia. Jadi adik-adik nanti kalau misalkan adik-adik ketemu kakak di lingkungan gereja ataupun lingkungan sekitar, adik-adik bisa sapa kakak ya, biar kita sama-sama saling kenal. Oke, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan. Hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan tubuh yang fit dan segar. Bapa, sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu, berkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah Tuhan, namamu dulu sekarang sampai selamanya, amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-12 sampai ke-15. Kakak ulangi ya, terambil dari 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12 sampai 15. Oke, udah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik ya. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Terpujilah Tuhan, amin. Oke adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, menurut adik-adik sekalian, kenapa sih kita tuh harus datang ke gereja? Kenapa ya? Ada yang bilang kita datang ke gereja itu karena kita ingin bertemu dengan Tuhan. Kita ingin berjumpa, datang kepada Tuhan. Ya adik-adik, itu benar. Tapi kita datang kepada Tuhan itu bukan hanya sekadar datang saja, sekadar formalitas saja, tidak. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan berarti kita mempercayai sepenuhnya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan ada pada kita. Oke adik-adik, pada ayat yang tadi kita bacakan itu menceritakan ada 3 pasukan kerajaan yang bernama Raja Israel, Yehuda, dan Edom untuk datang kepada Allah. Mereka menemui Nabi Elisa memohon pengampunan kepada Allah agar Tuhan dapat menyertai mereka untuk melawan Raja Moab. Akhirnya Raja Elisa ini bilang kepada ketiga raja ini untuk dapat membawa seorang pemetik kecapi, dan ketiga raja ini menyanggupi apa yang dikatakan oleh Elisa. Nah, adik-adik, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anaknya yang Tuhan Yesus, tentu kita wajib untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu gimana sih Kak? Kita bisa datang pada Tuhan melalui ibadah IHMPA, kita dapat ibadah Padang, ikut dalam ibadah Padang, kita dapat ikut dalam
ibadah rumah tangga. Bahkan kalau adik-adik di sekolah itu kan ada yang namanya pelajaran agama Kristen, kita dapat mengikutinya dengan baik. Kita juga dapat ikut retreat. Biasanya ada tuh retreat di sekolah, kita bisa ikut. Tergantung dengan kondisi situasi kita masing-masing ya adik-adik. Kita tuh bisa datang kepada Tuhan adik-adik, mau di rumah, di sekolah, dimanapun kita bisa berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, bisa dengan teman, ayah, ibu, atau adik atau kakak kita ya. Namun ingat adik-adik, kita datang kepada Tuhan harus disertai dengan iman kepercayaan kita juga ya. Iman kepercayaan bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Oke adik-adik. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar mengenai iman kita kepada Tuhan, sama seperti kita datang kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri saat teduh pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kita ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini Bapak. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kembali ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan dalam melakukan kegiatan di kedepannya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Yesus. Terpujilah Tuhan namamu dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.